Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhanlah yang menjadikan kita sebagai umat Tuhan senantiasa mengalami perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna sampai dengan hari ini, bahkan sampai selamanya. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman berkaitan dengan kegiatan selama sepekan dari Gereja Bethel Maranatha. Pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020, mulai pukul 5 sore ada ibadah online pemuda remaja Maiji. Pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, ibadah umum masih tetap secara online yang dapat kita saksikan mulai pukul 6 dan pukul 5 sore, disertai dengan perjamuan suci. Sedangkan ibadah online Maranatha Kids mulai pukul 9. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi putra-putri untuk mengikuti ibadah online dari anak-anak sekolah minggu ini. Kemudian, jemaat yang terkasih, mari tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dengan membawa persembahan kita ke rumah Tuhan setiap saat. Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan dalam kotak yang tersedia di gereja. Bagi yang menghendaki melakukannya melalui transfer bank, dapat mengirim ke nomor-nomor rekening berikut ini. Kemudian, bagi jemaat umum dan youth yang belum mengisi dan mengembalikan formulir data ulang keanggotaan jemaat, masih diberi kesempatan selambat-lambatnya pertengahan Juni 2020. Kemudian pengumuman selanjutnya adalah baptisan air yang rencana diadakan pada bulan Agustus 2020. Bagi yang hendak mengikuti, wajib mendaftar selama bulan Juni 2020 dan mengikuti pelajaran pada bulan Juli 2020. Info lebih lanjut harap menghubungi Ibu Susanti. Kemudian pengumuman yang terakhir, bahwa kantor sekretariat gereja tetap buka setiap hari selama hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, mulai pukul 9:30 sampai dengan 11:30 untuk melayani keperluan jemaat. Terima kasih perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini saya ingin membacakan sebuah ayat firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Dengan judul Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Yoel telah menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus, dan hari ini kita sama-sama boleh merayakan akan ibadah pencurahan Roh Kudus, di mana saya percaya dan kita perlu percaya, yakin Tuhan yang mencurahkan rohnya bagi kita itu telah terjadi dan telah tergenapi, sehingga Yesus Tuhan senantiasa dipermuliakan. Yesus Tuhan yang ditinggikan, Dia Yesus Tuhan yang diagungkan. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih, karena Engkau Tuhan yang telah mencurahkan roh-Mu bagi kami. Engkau yang menjanjikan Roh Kudus-Mu atas kami umat-Mu. Roh-Mu yang senantiasa beserta dengan kami. Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong kami dalam setiap kelemahan kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Dalam ibadah online pagi hari ini Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau menerima akan berkat pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu, di mana kami boleh hari ini merayakan akan pencurahan Roh Kudus yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan bagi setiap umat-Nya, bagi setiap orang yang percaya akan menerima, yang meminta menerima akan kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Kami siap memuji dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami pagi hari ini, melawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau, siap untuk meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya.
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanku. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan dari pertama, Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Oh, Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, Allah Roh
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus,
Bapak Ibu yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, katakan kepadanya, Allah Roh Kudus, jamah hatiku, yes, dengan karaba-laba-laba, siramataka ya rabasikara laba-laba, rindu selalu karaya rabaya dekat Yesus, tinggal di hati. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku, hadiratnya urapa irama sikara laba-laba ya rabaya, dekat denganmu, tinggal di hati. Sekali lagi katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat, rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadiratmu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan mencurahkan akan rohnya atas setiap manusia, setiap umat. Dan saya percaya seperti anggur yang tercurah atas kehidupan kita semua. Amin. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama bersuka cita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh yeah, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Ya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
ketika gerakan Roh Allah terjadi, maka Tuhan senantiasa menyatakan akan mujizatnya dalam seluruh kehidupan kita semua. Apalagi dalam keadaan seperti ini, saya percaya kuasa mujizat Allah itu nyata atas seluruh kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala bagi kita semua. Kita berdoa biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi tuntunan dalam perjalanan kehidupan kita. Biar firman Tuhan ini menjamahkan setiap hati kita, sehingga firman Tuhan ini senantiasa menuntun setiap perjalanan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Biar Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami umat-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Rohku, ubah hati kami semua Tuhan, Tuhan. Ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat. Ku sembah Kudus,
kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat segala pemberian dan anugerah-Mu dan urapan-Mu atas kami pagi ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada dan kami boleh beribadah walaupun secara online Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas atas kami. Untuk itu Tuhan, mari Allah Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kiranya roh hikmat dan wahyu Engkau curahkan atas setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan mengenal Engkau lebih lagi. Buat kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga dengan mudah iman kami dibangkitkan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi kami, penuhi kami Tuhan, dengan kebenaran-Mu, dengan kuasa-Mu pagi ini atas kami. Pengurapan Allah turun atas setiap kami, dan juga khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya urapan yang maha tinggi turun atas hidup hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak. Amin, amin. Saudara Tuhan, kita nyanyi lebih dulu. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Surgawi, hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai beberapa menit ini Tuhan, agar kami boleh menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu di akhir zaman ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pertolongan-Mu luar biasa. Sekalipun kami belum bisa beribadah kembali di gereja Tuhan, tapi kami masih boleh berbicara Tuhan melalui online ini Bapa. Urapi setiap kami, hamba-hamba-Mu Tuhan. Setiap mereka yang mendengar di rumah masing-masing, supaya mereka juga penuh dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Pagi hari ini kita kembali belajar akan firman Tuhan. Ya, hari ini tidak kebetulan kita memperingati hari Pentakosta. Kita semua sudah belajar berapa tahun. Kami di Pekalongan hampir 34 tahun. Kita sudah belajar banyak dari firman ini. Tapi kita belajar kembali hari ini. Kita memperingati hari Pentakosta. Yang berarti apa? Hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus naik. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan selama 10 hari kita berdoa. Anak-anak Tuhan berdoa. Untuk apa? Menerima Roh Kudus itu. Sesuai dengan janji Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini adalah puncaknya. Seperti yang terjadi di atas kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Dan ini tetap akan sama, tetap akan berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan tidak akan berhenti. Hari Pentakosta ini merupakan sejarah daripada gereja-gereja. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Hari Pentakosta ini diperingati. Baik dari gereja aliran manapun juga. Bahkan dari kekasih-kekasih kita. Mereka juga memperingati hari Pentakosta ini. Di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan hari ini kita memperingati sebagai puncak dari hari yang sangat luar biasa itu. Yang kita rayakan dengan hari Pentakosta. Kita akan baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Nanti disambung sampai ayat 13. Tapi kita akan melihat lebih dulu Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan. Kisah Para Rasul 2 ayat yang 1 sampai ayat yang keempat dikatakan. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kalau kita baca ayat ini dan permulaan Kisah Rasul ayat 1 ayat 15 dikatakan pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang banyaknya. Ya, yang berkumpul kira-kira 120 orang. Saudara-saudara, tidak sedikit. Waktu kami diberikan kesempatan
oleh Tuhan ke Israel, kita melihat tempat itu yang sesungguhnya tempatnya kecil. Tidak segede gereja ini. Mungkin hanya sepertiga atau paling banyak setengahnya. Tapi 120 orang mereka berkumpul bersama-sama, mereka sehati, mereka berdoa. Saudara-saudara, inilah kegerakan yang besar. Mereka semua berdoa. Mengapa mereka berdoa? Mereka masih memikirkan tentang Yesus yang naik ke sorga. Padahal malaikat-malaikat sudah berjanji bahwa apa yang mereka lihat Yesus naik ke sorga, itu akan datang kembali. Tapi mereka tetap berkumpul di satu tempat dan mereka berdoa. Saudara-saudara, dan ternyata terjadilah mereka berdoa, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan tampaklah ayat 3 kisah 2, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 120 orang murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini dasar gereja-gereja. Sampai hari ini mengapa gereja-gereja terlebih aliran-aliran Pentakosta, di mana jemaat-jemaat seluruh hamba-hamba Tuhan, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Asalnya dari sini. Ini sejarah yang paling penting. Saudara-saudara, padahal dalam wasiat lama belum pernah terjadi. Dan ini terjadi baru di dalam wasiat baru, kegerakan yang luar biasa. Memang waktu wasiat lama sudah ada Roh Kudus. Ya. Perjanjian lama maksud saya sudah ada Roh Kudus, sudah ada Roh Allah. Tetapi masih diberikan kepada beberapa orang saja. Dan sifatnya baru sederhana. Belum nyata. Misalnya dalam kata-kata Roh Allah berbicara. Roh Allah memenuhi mereka. Tetapi belum didengar, belum dirasakan, dan bahkan belum dilihat. Ini perjanjian lama. Misalnya dikatakan Allah berbicara kepada Abraham. Allah berbicara kepada Yakub. Ini semua ada di dalam perjanjian lama. Dikatakan juga Roh Allah ada pada Simson. Dan Roh Allah ada pada Daniel. Roh Allah ada pada Daud. Dan beberapa orang lainnya. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan,
Mereka cuma bisa berkata, aku belum pernah melihat, belum pernah mengetahui tentang ada orang yang seperti ini. Yaitu yang dikuasai oleh Roh Allah. Tapi maaf sekali lagi, Roh Allah pada saat itu belum terlihat, belum dilihat oleh orang lain. Sedangkan dalam wasiat baru, perjanjian baru, dalam 4 Injil, Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang langsung berbicara kepada murid-murid, kepada orang-orang, bahkan kepada mereka yang sakit, disembuhkan, yang mati, dibangkitkan. Ini terjadi waktu Tuhan Yesus sebagai manusia. Saudara-saudara, tetapi setelah dia menggenapkan janjinya, mati di atas kayu salib, dia bangkit, dia hidup kembali, dan dia naik ke sorga. Saudara-saudara, dan ini kesempatan akhir masa-masa hidupnya. Dia telah berpesan kepada murid-muridnya, aku harus kembali kepada Bapa. Aku harus kembali ke sorga. Tetapi jangan khawatir, aku akan mengirimkan Allah, roh yang lain. Bukan berbentuk seperti aku sementara. Memang nanti aku akan datang kembali. Tapi waktunya tidak ada yang tahu. Kapan? Tidak ada yang mengerti. Tetapi tanda-tandanya engkau akan mengerti. Dan ini telah kita pelajari minggu yang lalu tentang tanda-tanda akhir zaman, di mana Yesus akan datang kembali. Saudara-saudara, Yesus memang akan datang kembali, tapi nanti. Tapi hari-hari ini kita bisa merasakan kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan secara langsung, yaitu melalui Roh Kudus-Nya. Hadirat, kuasanya, pertolongannya, penghiburannya yang Dia berikan kepada kita. Bukan lagi berwujud manusia, Yesus Kristus. Tidak. Tapi berwujud Roh Allah. Roh yang luar biasa. Memang dunia, bahkan anak-anak Tuhan yang belum mengerti dengan benar, tidak bisa menerima. Sebab mereka masih berasal daripada dunia. Mereka masih berasal dari daging yang belum berubah. Tapi kalau dia berubah, kedagingannya sudah berubah. Dia akan mengerti. Tuhan Yesus naik ke sorga. Yohanes 14 ayat 15, 16, 17. Apa yang Tuhan janjikan? Kita dengar. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, silakan.
Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. ya, Aku akan meminta kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Ya. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya. Tetapi kamu mengenal dia. Ya. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 25-26 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu. Semuanya itu kukatakan kepada kamu. Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Iya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Iya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bagi orang-orang yang sungguh percaya, ini merupakan satu yang luar biasa. Kehadiran Roh Kudus, pemberian Roh Kudus kepada saudara dan saya. Ini hal yang sangat luar biasa. Dan peristiwa yang luar biasa inilah hari ini kita peringati dengan namanya Hari Pentakosta. Sehingga sampai hari ini gereja-gereja di mana-mana nama Pentakosta, nama Pantekosta. Aliran-aliran itulah yang berkembang menjadi aliran-aliran gereja karismatik. Gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Hari Pentakosta merupakan hari deklarasinya Allah. Deklarasinya Allah kepada manusia dan berlaku kekal untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi? Kisah Rasul 1 ayat 2, kisah 2 ayat 1 sampai 4 tadi. Dikatakan semua orang berkumpul, semua orang yang percaya menantikan Tuhan, mereka berkumpul. Mereka bertekun dengan sehati. Mereka berdoa bersama-sama. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang di rumah masing-masing, yang di perjalanan. Apakah Bapak Ibu pernah berkumpul bersama-sama keluarga? Bertekun dengan sehati, berdoa bersama. Kalau tidak, mari sejak hari ini lakukan. Baik cuma suami, istri, anak-anak. Apalagi ditambah orang tua, ditambah siapapun juga mereka yang mau terima Tuhan. Ajak mereka berkumpul. Ajak mereka berdoa. Berdoanya dengan sehati, bersama-sama. Rohnya yang sama. Maka akan terjadi tiba-tiba turunlah dari langit
suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Kalau Bapak Ibu sedang menantikan hari hujan, tiupan angin yang keras terasa. Dan itu terjadi hari itu. Tampaknya seperti lidah-lidah api, seperti nyala api yang bertebaran kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Seperti yang diberitakan kepada mereka untuk mengatakannya. Orang-orang heran waktu itu, loh kok bisa berbahasa yang lain, itu bahasa kita, itu bahasa kita. Mengapa mereka bisa, padahal mereka orang asing. Tapi inilah pekerjaan Roh. Kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada yang bisa menahan. Kalau Roh Kudus bekerja, semuanya akan terjadi. Nah, inilah intinya permulaan sejarah gereja mula-mula. Dan sampai hari ini berlangsung. Gereja-gereja yang tadi saya katakan aliran Pentakosta. Aliran karismatik sekarang. Mereka belajar menerima Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa ditiru. Roh Kudus tidak bisa diajari dengan cara-cara manusiawi, enggak bisa. Tapi Roh Kudus diberikan cuma-cuma kepada siapa yang rindu. Dalam bahasa Yunani, bahasa lidah, bahasa roh dikatakan glusa. Yang berarti apa? Bahasa. Lidah kita. Dalam pelajaran di bahasa Indonesia, teologi, dikatakan glosolali. Bahasa lidah. Bahasa roh. Bahasa ini dikenal juga dengan kata-kata berbagai-bagai bahasa. Dikenal dengan karunia lidah. Berdoa dalam roh. Lidah yang ajaib, logat yang ganjil, bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa yang baru. Tetapi intinya adalah bahasa lidah. Sekarang apa gunanya berdoa dengan bahasa roh? Bahasa roh nggak bisa dipalsu. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dengan sungguh. Mereka juga yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka bisa membedakan antara bahasa roh yang benar-benar dari Allah dan bahasa-bahasa yang bukan dari Allah. Tapi anak-anak Tuhan yang sungguh, mereka berdoa. Mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan hasilnya akan luar biasa.
Berdoa memakai bahasa lidah. Berdoa dengan Roh Kudus. Untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan. Kalau dunia punya pangkat, punya kekayaan, punya macam-macam. Buat gagah-gagahan. Tetapi bagi siapa Roh Kudus diberikan? Justru untuk merendahkan diri. Merendahkan diri. Saudara-saudara, Rom 8 ayat 26, 27 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Begitu juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Iya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Pegang ayat ini. Roh inilah yang berdoa. Bukan kitanya lagi. Tapi Roh yang ada. Inilah yang berdoa. Membantu orang-orang kudus. Roh Kudus sendiri yang berdoa. Untuk siapa? Untuk problem saudara. Masalah saudara. Sakit penyakit saudara. Nanti sore kita akan melihat bagaimana kalau Roh Kudus itu bekerja. Murid-murid yang dulunya hanya mengikut Tuhan. Murid-murid yang dulunya hanya ada di belakang Tuhan. Tetapi sesudah Yesus mati, Yesus naik ke sorga. Murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Murid-murid dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, sebab itu berdoa. Kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita nggak ngerti apa yang dikatakan oleh Roh itu. Sebab ini satu rahasia antara Roh Kudus dengan Bapa. 1 Korintus 14 ayat yang kedua dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, ya, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Ya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Amin. Kita nggak mengerti. Istri kita nggak ngerti, anak kita nggak ngerti. Sebab kita berbicara dengan Roh Kudus. Itu satu rahasia yang diberikan oleh Allah. Dan kalau toh ada orang yang mengartikan, itu harus orang yang sungguh-sungguh sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Gak bisa sembarangan. Asal mengartikan gak bisa. Hati-hati. Sebab itu jangan kita dipengaruhi dengan macam-macam ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Tetapi terus berdoa. 1 Korintus 14 ayat 14 dikatakan, 1 Korintus 14 ayat 14. 1 Korintus 14 ayat yang ke-14 dikatakan,
Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Maka rohkulah yang berdoa, bukan aku yang berdoa, tetapi roh yang berdoa. Terus? Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Tetapi akal budiku tidak ikut berdoa. Ini terjadi kalau Bapak Ibu misalnya sedang tidur, tahu-tahu Roh Allah bekerja. Bapak Ibu sedang mendengarkan kaset, video, sekarang bisa melihat Roh Kudus yang bekerja. Tahu-tahu kita berbahasa roh. Tahu-tahu berbahasa roh. Efesus 6 ayat 18 dikatakan. Dalam segala doa dan permohonan. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Berdoalah di dalam roh. Dengan tidak putus-putusnya. Terus berdoa, berdoa, berdoa. Saya harap jemaat dimanapun juga tidak terputus sampai hari Pentakosta. Tapi terus sampai hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yudas 1 ayat 20 dikatakan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dengan hati pikiran yang suci. Akal kita tidak ikut berdoa. Tetapi roh kita yang berdoa. Kalau kita sedang mengendarai kendaraan mungkin mobil dan lain sebagainya, kita bisa berbahasa roh. Tetap bisa. Sebab bukan akal kita, bukan kepandian kita, tetapi Roh Kudus yang bekerja. Kalau Roh Kudus bekerja, dunia akan heran. Semua akan heran. Semua akan terjadi kalau Roh Kudus bekerja. Juga malam hari ini kita minta supaya Roh Kudus mengurapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lari daripada hadirat Allah. Roh Kudus ada di tengah-tengah saudara. Roh Kudus berembus. Nafas ini dianafasi dengan Roh Kudus. Berembuslah Roh Kudus. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia ada di tengah-tengah kita. Berdoa masing-masing. Baik yang di gereja, baik yang di rumah. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus berembus kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jangan memegahkan diri, tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia ada. Dia ingin supaya kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia Allah yang luar biasa. Berembuslah Roh Kudus yang
yang ada di rumah bangkit berdiri. Saudara-saudara dimanapun juga, bangkit. Terlebih bangkit iman saudara untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Lidamu di akhir zaman berhembuslah, sekarang urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Terus nyanyikan ini nyanyian, baik yang di rumah. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini. Minta, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Amin. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah, berhembuslah. Sekarang, amin. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Amin. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Terus, haleluya, haleluya. Penuhilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah kami dengan minyak baru. Makasih. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Seluruh dunia ada kegerakan Roh Kudus hari ini.
Glory Allah. Ya Allah. Berdoa. Glory. Penuhi Tuhan. Penuhi Bapa. Penuhi setiap sidang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berfirman Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap domba-domba, baik yang di rumah masing-masing, yang di gereja, yang di perjalanan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau pakai lebih hari, lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong sidangmu Tuhan. Dimanapun mereka berada, sekali lagi Engkau tolong Tuhan. Supaya mereka tetap hidup di dalam roh Tuhan. Hidup di dalam roh-Mu yang menyala. Yang menyala. Berkati rumah tangganya. Berkati hidupnya. Berkati pekerjaannya. Berkati segala usahanya Bapa. Baik di rumah, di kantor, dimanapun juga mereka bekerja, di ladang, di pasar, dimanapun juga mereka berada Tuhan. Juga anak-anak sekolah Tuhan, yang belum bisa bersekolah.
Engkau pakai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.